Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martini Karmi, NIM 2003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menyampaikan materi review buku keempat yang berjudul Memahami Metode Survei dalam Penelitian Sosiologi dalam buku Understanding Survey Methodology karya Philip S. Brenner, guna untuk memenuhi tugas keempat mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini disajikan mengenai latar belakang tentang studi tentang disiplin ilmu sosiologi secara ideal berpijak pada perspektif epistemologi beserta konsekuensi metodologinya. Bagaimana kedudukan aliran teori pemikiran sosiologi dalam paradigma keilmuan dan metametodologi. Namun, hal tersebut seringkali diabaikan atau bahkan tidak tersentuh sama sekali. Sebagai konsekuensinya, mahasiswa sosiologi kurang diajak untuk memahami cara berpikir akademik, agar mampu membangun logika berpikir yang dituangkan dalam penulisan artikel maupun karya ilmiah. Dengan melihat secara acak beberapa karya ilmiah dan artikel yang ditulis penstudi ilmu sosiologi, baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral, diunggah maupun yang menjadi koleksi dan arsip perpustakaan Fakultas Sosiologi, terdapat format yang hampir seragam, khususnya pada bagian metodologi atau metode penelitian, bahkan dengan susunan kalimat yang serupa. Misalnya, selalu saja dapat dijumpai kalimat seperti ini. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan, dengan spesifikasi penelitian yang diikuti dengan penjelasan tentang apa itu spesifikasi penelitian, metode pendekatan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini membahas topik mengenai pengertian penelitian survei. Baik, penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positif pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Grovers, seorang ahli survei terkemuka, survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaan, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan, keyakinan atau kepercayaan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberikan jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki. Pada waktu melakukan survei, biasanya peneliti menanyakan tentang beberapa hal, antara lain ukuran beberapa variabel, seringkali dengan berbagai indikator dan beberapa uji hipotesis dalam satu survei tunggal. Nah, survei ini sendiri merupakan teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Di sini metode ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berjalan atau sedang berlangsung. Nah, di sini juga disebutkan mengenai survei tunggal. Nah, apa itu survei tunggal? Survei tunggal ini merupakan survei yang menjaring data dari berbagai peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam suatu periode tertentu. Nah, contoh dari survei ini sendiri, contoh survei ini salah satunya itu contohnya survei kepuasan. Nah, kepuasan karyawan ya, kita ambil contoh di sini survei kepuasan karyawan. Ini digunakan untuk mengukur apakah karyawan dalam satu perusahaan ini senang atau puas dengan lingkungan kerja mereka. Nah, hasil positif dalam survei kepuasan ini dapat menunjukkan tingkat
motivasi atau tingkat motivasi karyawan yang lebih tinggi dan semangat tim yang kuat. Nah, selama kuesioner atau selama hal ini dilakukan, karyawan akan diminta untuk memberikan umpan balik atau menyuarakan keprihatinan dan frustasi yang mereka miliki dengan perusahaan mereka. Nah, harus diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perusahaan ini dan perasaan karyawan-karyawan lain ini haruslah jelas. Baik, kita masuk pada pembahasan topik yang kedua, yaitu mengenai desain penelitian survei. Baik, di sini karakter survei atau analisis data tidak hanya mengandalkan pada tujuan dari studi deskriptif atau explanatory, tetapi juga pada bentuk dari kemanfaatan desain. Nah, bentuk dasar pada desain penelitian survei adalah desain pembagian silang atau cross-sectional design, studi kecenderungan, trend study atau trend study, panel study atau panel studies, dan sosiometrik atau sosiometrik, dan desain kontekstual atau kontekstual design. Nah, pada umumnya desain survei yang lebih banyak digunakan pada desain pembatasan silang atau cross sectional design. Nah, apa arti dari desain pembatasan silang atau cross sectional design ini? Ini merupakan desain yang digunakan dalam memahami isu yang berkepanjangan, tetapi isu yang bersifat temporer dengan pengumpulan data cukup dari satu kali. Nah, dalam hal ini data dalam bagian silang atau cross section pada pilihan responden mewakili populasi amat besar yang mengumpulkan perhatian pada hal-hal yang perlu pada waktu dengan pada suatu waktu. Nah, suatu hal pokok atau pada suatu waktu tidak berarti bahwa responden telah diwawancarai atau dilakukan pengadministrasian kuesioner diri yang dikumpulkan secara berkelanjutan, meskipun kuesioner sedang dipelajari. Nah, bagaimanapun data yang dikumpulkan pada jangka pendek adalah feasible. Banyak penelitian menyebutkan sebagai cross-sectional design, ya, yang sudah disebut seperti yang tadi, ini digunakan untuk mengetahui isu yang bersifatnya temporer dengan pengumpulan data yang cukup satu kali saja. Nah, ada juga desain longitudinal. Nah, desain ini merupakan desain yang datanya dikumpulkan pada periode yang telah lampau. Nah, desain ini terbagi dalam dua tipe, yaitu ada trend study dan panel study. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut atau topik yang berikut mengenai unsur-unsur penelitian survei. Sebagai suatu metode penelitian ilmiah, penelitian survei memiliki dasar pemikiran, prosedur, dan teknik-teknik khusus yang membedakan dari metode lainnya. Penelitian survei terdiri dari dua tahap, yaitu proses sterilisasi dan proses empirisasi. Untuk dapat melakukan proses-proses penelitian tersebut dengan baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang berbagai unsur penelitian. Nah, pemahaman ini diperlukan pada proses sterilisasi. Teorisasi ini dengan adanya pemahaman tentang konsep. Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu tentang apa itu proses dari teorisasi ini. Nah, teorisasi ini merupakan serangkaian asumsi atau konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu yang telah diteliti. Nah, dengan adanya proses teorisasi ini, pemahaman tentang konsep atau gagasan atau ide yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol yang terkait dengan sebuah fenomena yang diteliti ini, dan proposisi ini merupakan hubungan antara dua konsep yang bersifat logis. Lalu ada juga teori. Nah, teori ini juga serangkaian asumsi, ya, serangkaian asumsi atau konsep atau definisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, di sini peneliti akan dapat merumuskan hubungan-hubungan teoritis secara baik. Nah, pada tahap empirisasi ini, pengetahuan tentang variabel. Nah,
Variabel di sini merupakan operational concept di mana terdiri atas variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel bebas ini yakni variabel yang ada sebelum adanya variabel terikat. Lalu ada pula hipotesa. Nah, hipotesa dari definisi operasional juga diperlukan agar peneliti mempunyai gambaran yang jelas tentang data yang akan dikumpulkan dalam suatu penelitian. Nah, hipotesa ini merupakan proposisi yang diuji keberlakuannya. Nah, dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan secara tepat satu fenomena yang hendak diteliti. Nah, inilah yang disebut dengan konsep, yaitu istilah atau definisi yang digunakan. Nah, untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Nah, di sini melalui konsep ini sendiri, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian atau event yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik, kita ke topik yang berikut, yaitu mengenai langkah-langkah atau metode dari pelaksanaan survei. Nah, pada tahap pertama ini, peneliti membangun sebuah instrumen. Nah, instrumen ini berguna untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan pertanyaan survei atau daftar pertanyaan. Nah, ini akan digunakan peneliti untuk mengatur variabel-variabelnya. Nah, responden atau orang yang kita wawancarai atau peneliti wawancarai akan membaca dan menjawab dengan memberi tanda pada kuesioner tersebut. Nah, sebuah jadwal interview adalah perangkat pertanyaan dari petugas interview yang ditujukan kepada responden, yang juga merupakan catatan atau tanggapan dari responden. Nah, peneliti menyusun konsep dan mengoperasionalkan variabel-variabel atau pertanyaan. Peneliti di sini mencatat dan mengulangi pertanyaan untuk mengklarifikasi lebih ulang dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara tersebut dan mengorganisasi pertanyaan-pertanyaan ke dalam bentuk pola kuesioner pada pertanyaan penelitian. Nah, responden dan bentuk-bentuk survei. Pada saat mempersiapkan kuesioner, peneliti harus memikirkan bagaimana dia akan mencatat dan mengelola data-data yang akan dianalisis. Jadi, peneliti bukan hanya sekedar bertanya saja dalam hal ini, tapi dia juga berusaha untuk berpikir bagaimana dia bisa mengelola data-data atau mencatat data-data yang disampaikan oleh responden. Nah, peneliti memandu pengujian dengan seperangkat kuesioner kepada responden yang sama pada akhir survei. Jika menggunakan petugas interview, maka peneliti perlu melatih lagi mereka tentang bahan-bahan kuesioner. Nah, petugas interview mewawancarai responden dengan jelas sesuai pertanyaan yang disebutkan dalam panduan pengujian dan menggali secermat mungkin ya apa yang dipahami atau informasi apa yang bisa didapatkan dari responden. Nah, kita ambil contoh seperti contoh yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu contoh mewawancarai para karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Ada contoh beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dari peneliti kepada karyawan ketika melakukan survei. Seperti contohnya, berapa kali dalam seminggu salah satu karyawan ini merasa stres saat bekerja, atau yang berikut, seberapa berarti pekerjaan yang karyawan ini lakukan. Lalu seberapa baik rekan kerja atau sesama rekan kerjanya itu memperhatikan pemasukan Anda di tempat kerja. Lalu apakah Anda merasa dihargai di tempat kerja tersebut. Baik, kita masuk pada slide atau video slide berikut, yaitu bab 3, yaitu simpulan. Baik, berdasarkan materi atau review yang telah disampaikan pada video sebelumnya atau slide sebelumnya, di sini dapat dipaparkan atau dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah sebuah atau suatu bangunan logika yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain.
Yang kedua, suatu penelitian sosiologi dengan menggunakan langkah-langkah dan tahapan ilmiah yang sistematis, seperti ada unsur-unsur, metode, dan langkah-langkah yang sistematis, logis, terstruktur, dan menjadikan seluruh proses penelitian ilmiah ini sebagai penjelasan logika pemikiran yang merupakan proses dialektikan antara teori dan data. Ketiga, pada penelitian sosiologi, metode survei dimanfaatkan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi berbagai kebijakan dan keputusan dan implikasi regulasi pada masyarakat. Hasil survei juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, termasuk di dalamnya adalah berlakunya hukum positif dalam konsep kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan bernegara. Baik, jadi dari penjelasan kali ini dapat disimpulkan bahwa proses penelitian atau survei ini sangat berguna sekali dalam dalam sosiologi atau dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, di mana ketika kita ingin melakukan survei atau ingin membuat satu teori baru, kita perlu melakukan penelitian, dan survei ini sangat diperlukan ketika kita ingin memerlukan informasi atau data-data yang penting dari responden atau orang yang perlu kita wawancarai. Baik, sekian dari review saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.